Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman semua yang saya cintai, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan dan keberkahan. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ismi Askia, ana min SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, Gumpang Kartasura. Pada kesempatan ini, Askia akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Birrul Walidain, atau berbakti kepada orang tua. Teman-teman, Askia mau nanya nih, teman-teman sayang gak sama orang tua? Sayang. Pasti sayang. Kalau gak sayang namanya anak durhaka. Anak durhaka itu hidupnya pasti tak bahagia dan pasti masuk neraka. Neraka itu panas. Panasnya lebih dari berjuta-juta panas api di dunia ini loh. Teman-teman mau gak masuk neraka? Naudzubillahi min dzalik. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berbakti pada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman tahu nggak, di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang namanya sangat terkenal di langit dan dikagumi penduduk langit. Ayo, ada yang tahu nggak? Iya betul, Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang pemuda yatim yang berasal dari Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Namun, ia adalah seorang pemuda yang soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Namun hanya satu permintaan ibunya yang sulit ia kabulkan, yaitu ibunya ingin pergi haji. Mendengar permintaan ibunya, Uwais hanya termenung karena jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya pergi ke sana dengan menggunakan unta dan membutuhkan bekal yang banyak. Namun Uwais sangat miskin, ia tidak punya semua itu. Kemudian Uwais mendapatkan ide. Ia membeli seekor anak lembu, lalu ia membuatkan kandang di atas bukit. Tiap hari Uwais menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihatnya menganggapnya gila, namun Uwais tidak menghiraukannya. Makin hari anak lembu itu makin besar
hingga beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais, ototnya semakin kekar dan bertenaga. Ternyata maksud Uwais selama ini ia berlatih untuk menggendong ibunya. Musim haji pun tiba. Uwais berjalan kaki sambil menggendong ibunya menuju Baitullah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi permintaan ibunya. Sesampainya di Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku dan masukkanlah ibuku ke surga." Mendengar doa Uwais, ibunya pun meneteskan air mata lalu bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri, nak?" Uwais menjawab, "Cukuplah dengan ridha ibu yang akan bawaku ke surga." Subhanallah. Karena inilah nama Uwais sangat dikagumi penduduk langit. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kita harus selalu taat dan patuh pada orang tua dan tidak boleh menyakiti hati orang tua, karena Rasulullah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa syuktullah fi syuktil walidain." Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman mau nggak Askia kasih tahu cara berbakti pada orang tua? Askia kasih tahu ya. Yang pertama, menuruti perintah orang tua. Misalkan, "Askia, ayo sholat dulu." Gak mau lagi asik main. Hayo, siapa yang seperti itu? Gak boleh ya teman-teman. Kalau disuruh sama orang tua langsung siap Umi, langsung jalan. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Misalkan saat bangun tidur, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkata dengan baik dan sopan. Jangan menyakiti hati orang tua. Misalnya, "Umi, buatin susu dong." Gak boleh seperti itu. Kalau minta tolong sama orang tua yang baik, contohnya, "Umi, tolong buatkan Askia susu dong." Nah, gitu teman-teman. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi pintar. Yang kelima, nah ini yang paling penting teman-teman, rajin beribadah dan mendoakan orang tua kita selesai sholat. Teman-teman tahu gak doa untuk kedua orang tua? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Jalan-jalan ke rawa-rawa, jangan lupa mampir ke sawah. Mari berbakti pada orang tua agar menjadi anak solehah. Undur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Makan coklat temannya roti, menawi kula lepat, please forgive me. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penangan dulu buat Ananda ya, nomor urut 15 Askia Mila, luar biasa ya. Ini nasihat juga buat Mas Hariri ini. Kepada orang tua Anda oleh tidak boleh melawannya. Betul banget. Itulah Dewan Juri yang terhormat penampilan nomor urut 15 Askia Mila ya. Kalau boleh tahu kelas berapa? Di Askia? Kelas 3 ya, masih kelas 3. Kami persilakan untuk Dewan Juri untuk memberikan masukan sekaligus nasihat untuk Ananda biar kedepannya bisa semakin maju dan semakin istimewa. Disilakan Ustaz. Bismillah.
Askia Mila. Askia Mila. Cek, R itu apa kepanjangannya? Rayana. Mic-nya. Rayana. Rayana. Siapa yang memberi nama? Oh, bagus sekali. Abi. Abi. Askia, Masya Allah, luar biasa ya. Mulai dari awal, Dewan Juri dibuat terpukau dengan penampilan Askia. Mulai dari opening, isi, hingga membuat kesimpulan yang bagus sekali dalam tata cara pembuatan teks pidato. Ada dua tadi terkait ayat yang disampaikan. Yang pertama adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian hadis Nabi yang disampaikan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Tata cara membaca Al-Quran luar biasa Askia. Makhorijul hurufnya sudah tepat sekali. Siapa yang ngajar baca Quran? Abi. Abi semua. Yang ngasih nama Abi, ngajari Al-Quran Abi. Iya. Alhamdulillah. Saya teringat dengan salah satu ulama dalam tafsir Quran, bahwa yang dimaksud dengan tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kebaikan, mudah-mudahan diberi kebaikan di dunia. Salah satu tafsir mengatakan adalah diberikan anak soleh. Itu merupakan adalah rizki yang Allah berikan untuk orang yang betul-betul diberikan kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan Askia jadi anak soleh ya. Amin. Komentar dari kami yang pertama, komunikatif. Teks yang dibawakan komunikatif. Tadi ada teknik drama monolog. Di dalam pidato itu ada drama monolog. Teknik drama monolog tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memantapkan para audiens, para pendengar betul-betul mendengarkan, betul-betul menyaksikan, betul-betul meresapi apa yang disampaikan oleh seorang dai. Yang kemudian kedua, materi, tema, kemudian isi materi yang disampaikan tepat bagi seorang anak usia umur berapa tahun Naila? Askia? 8. Askia umur 8 tahun. Ya. Tepat ya, isi dari materi yang disampaikan tepat. Terkadang ada seorang dai masih usia 8 tahun tapi sudah menyampaikan dengan kalimat yang ilmiah. Ketika kami tanyakan apa artinya komprehensif, tidak tahu. Apa artinya kontemporer, tidak tahu. Tetapi Askia dalam isi materi sudah sesuai dengan umur Askia, yaitu 8 tahun. Penguasaan panggung sudah bagus, walaupun masih kurang sempurna, perlu disempurnakan. Kemudian bisa ditambah untuk lebih menyempurnakan isi dari materi. Tadi sudah diisi dengan adanya pantun, kemudian adanya humor dan lain sebagainya, sudah bagus. Tetapi selain ada firman Allah, hadis Nabi, juga diisi dengan qaul ulama. Qaul ulama diisi dengan bait-bait syair, insya Allah itu lebih menyempurnakan materi yang akan disampaikan. Itu saja dari Ustadz, terima kasih. Selebihnya Ustadz Ahmad, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Askia Mila sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Nuril. Dari Ustadz Ahmad sedikit saja. Pertama, Pak Ustadz Ahmad kagum ya, kagum usia 8 tahun kelas 3 sudah 1 berani. 2, penyampaiannya bagus. Ini penyampaian anak-anak namanya. Penyampaian untuk anak-anak. Jadi targetnya tuh ke anak-anak, bisa bagus. Bahasanya pun yang dipilih bahasa anak-anak. Ini yang sangat bagus menurut Ustadz Ahmad, karena terkadang kayak tadi Ustadz Nuril bilang, kadang usia masih anak-anak tapi bahasanya sudah bahasa orang dewasa, padahal yang diajak bicara kalau dai itu kebanyakan anak-anak juga. Nah ini Askia sudah pakai bahasa anak-anak, sudah bagus. Sedikit komentar dari Ustadz Ahmad untuk tadi kan memberi contoh
bahasa yang sopan kepada orang tua. Tadi Askia contohnya minta tolong ibunya bikinkan susu ya. Iya. Nah, menurut Ustadz Ahmad alangkah bagusnya contohnya itu kalau bisa jangan yang minta tolong ke orang tua lah, karena lebih bagusnya itu kan anaknya bikin sendiri susunya. Kan sudah besar Askia ya, sudah bisa bikin susu sendiri. Sudah. Ya, kalau sudah besar tidak usah minta tolong ya, bikin Ya. sendiri saja. Contoh berkata yang sopan kepada orang tua bisa seperti ini. Misal Askia dipanggil, anak-anak sekarang itu cenderung kalau dipanggil itu misal Ahmad, apa bu? Nah itu tidak sopan, itu bahasa tidak sopan. Bahasa sopannya dalam, nggih, nopo bu. Ah bisa dipakai contoh itu saja ya. Iya. Itu saja dari Ustadz Ahmad. Ada tambahan Ustadz Muhammad? Tidak ada. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah memberikan komentarnya sekaligus sebagai nasihat untuk Ananda Askia ya. Tepuk tangan dulu buat Ananda Askia. Ini Mas Faridi penasaran ya. Tadi siapa yang ngasih nama Abi? Siapa yang mengajari Abi? Abinya mana ya? Abinya mana? Oh ini Abinya. Mas Faridi mau bertanya dulu sama Abinya. Abi, ini Askia hebat banget ya. Mas Hari mau tanya, ini mulai umur berapa diajari Jawa seperti ini Abi? Kelas 2 Kelas 2. Kelas 2 sudah diajari? sudah ikut. Oh sudah ikut, malah sudah ikut lomba. Ini Abi, apa namanya harapannya untuk Ananda ini? Gimana? Ya, semoga Askia menjadi anak yang soleha, terus bisa berbakti kepada orang tua, dan bisa menjadi hafid Quran. Amin. Terima kasih Abi ya. Tepuk tangan dulu buat Askia, juga serta yang lain ya. Terima kasih.